dihargai, dapat diundang, diberikan kesempatan untuk ambil bagian pada malam sembahyang ini. Barangkali kami belum pernah berkhotbah langsung di Jemaat Taman Harapan, tetapi dapat kesempatan diundang untuk ambil bagian. Ini suatu sukacita bagi kami dapat melayani saudara-saudara di jemaat. Mohon maaf, kami tidak sempat bicara langsung atau minta izin dengan siapa-siapa, pendeta jemaat atau pihak-pihak gereja yang lain, kecuali kami diundang oleh saudara kami, saudara Beni. Baik, situasi seperti sekarang, kita berada di tempat masing-masing, aktivitas kehidupan atau keseharian menjadi terbatas, begitu mencekam, situasi seperti tidak nyaman. Kami sedang terpisah dengan anak-anak kami. Mereka berada di jauh. Ini juga membuat pikiran bagi kami. Dari waktu ke waktu kita sedang mengikuti 100 hari berdoa. Dan kemudian kita membaca di sana setiap waktu ada pokok-pokok doa yang begitu menyentuh hati. Situasi, pengalaman atau situasi seperti di Amerika, kebanyakan konteksnya di Amerika. Berdoa bagi anak-anak yang biasanya makan di sekolah, sekarang pulang ke rumah barangkali tidak bisa makan karena orang tua mereka lagi tidak bekerja. Berdoa bagi orang-orang tua yang ada di panti-panti asuhan, panti-panti jompo, yang kemudian mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kasihan sekali. Berdoa untuk mereka yang tinggal di apartemen sempit dan kemudian tidak bisa kemana-mana. Bukan main, saya membayangkan bahwa kehidupan sekarang ini sulit. Tetapi sekarang bagaimana dapat mengerti bahwa Tuhan mempunyai rencana baik di atas semua kesulitan yang sekarang sedang terjadi. Ketika hal buruk terjadi kepada orang-orang baik, kejadian atau wabah ini telah makan korban. Dan korban itu bahkan pertama-tama dalam jumlah yang cukup signifikan adalah para dokter yang bekerja di rumah sakit untuk kesembuhan dan untuk kebaikan. Ini sangat mengganggu perasaan kita. Tetapi mudah-mudahan beberapa ayat atau firman Tuhan yang kita akan sampaikan pada kesempatan ini akan menguatkan iman kita, menaruh keyakinan bagaimana maksud Tuhan di balik semua ini. Supaya kalau kita menyaksikan ada sesuatu ketidakadilan barangkali, ada suatu kejanggalan di sini, mengapa hal ini terjadi? Kita mempunyai jawaban, kita mempunyai pegangan yang pasti karena kita memiliki firman Tuhan yang dapat kita percaya dan karena kita mempunyai Tuhan yang lebih besar dari semua persoalan yang kita sedang hadapi. Dan juga Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Saudara-saudara, ketika Abraham mendapat ujian, catatan orang Yahudi membuat komentar seperti ini. Anda pergi ke pasar-pasar, Anda lihat di mana tempat orang berjualan. Anda akan melihat bagaimana mereka mengambil kayu atau tongkat kemudian memukul-mukul beberapa tempayan untuk menunjukkan bahwa bejana yang mereka buat itu adalah bejana yang bagus, yang kuat. Tetapi dikatakan bahwa penjual bejana itu tahu bejana mana yang kuat untuk dia ketok. Penjual bejana itu tahu bagian mana dari bejana itu yang keras supaya tidak pecah ketika dia ketok. Penjual bejana itu tidak ambil sembarangan bejana. Apalagi mengambil bejana yang retak, karena sekali ketok pasti hancur. Barangkali demikian yang kita harus maknai. Bahwa Tuhan memberikan kesempatan situasi ini untuk memberikan ujian iman kepada kita. Apakah nanti kita akan keluar di mana iman kita semakin naik dan semakin kuat, terlebih kita dapat ambil bagian dalam mendukung pekerjaan Tuhan untuk lebih maju. Tuhan memberikan ujian untuk suatu maksud. Keluarga kami telah mengalami cukup banyak kesulitan hidup. Apalagi berhubungan dengan
kedukaan atau kematian. Di saat saya masih SD, adik saya meninggal. Di saat saya sudah tamat kuliah, adik saya yang satu yang saat itu SMP meninggal karena kecelakaan di pantai. Dan peristiwa itu bukan hanya dia sendiri, ada 3 teman yang lain. Bahkan ada teman yang hilang, tidak ditemukan sampai saat ini. Belum berapa lama, barangkali sekitar 2 tahun yang lalu. Adik saya meninggal ketika melahirkan anaknya yang keempat. Itu betul-betul menggoncang, mempertanyakan Tuhan. Saya baru selesai berdoa untuknya, masuk ke ruangan bersalin. Dalam waktu yang sangat singkat, dokter keluar. Kemudian mengatakan kalau dia sedang trauma melahirkan, dia kesulitan. Dan harus ada penanganan lebih lanjut. Dan begitu cepat waktu itu, sampai pada hari atau waktu di mana dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saya mengikuti ketika jenazah itu, ketika penanganan itu ke rumah sakit, ketika dirujuk. Saya berada di belakang ambulans. Suara ambulans itu betul-betul ada di dalam telinga saya. Saya ada di belakang ketika mobil jenazah itu harus balik dari rumah sakit dan di dalam peti itu diantar ke rumah. Itu masih mengganggu setiap kali saya mendengar suara seperti itu. Saya tahu bahwa ini adalah suara yang lain, bukan orang sakit ini. Karena saya berada di waktu-waktu seperti itu. Saudara-saudara, situasi sekarang ini, ketika kita mendengar ada saudara kita yang meninggal, aduh bukan main. Kita langsung berpikir, bagaimana kita mendapat penghiburan dan kekuatan di saat-saat seperti ini. Kita mendengar kesaksian dari Hana. Dan kita tahu semua cerita itu. Kita berdoa dan bergumul, ya. Dan tetap kita doakan untuk kesembuhan pendeta Runtuh, ya, dan ibu, dan semoga akan baik-baik saja dan dalam kesembuhan yang diperoleh dapat menjadi pelayan Tuhan yang tetap setia dan meneguhkan iman banyak orang. Saudara-saudara, atau kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada beberapa ayat cukup fakta bahwa seringkali Tuhan memberikan hukuman kepada orang-orang yang tidak baik. Yesaya 3 ayat 10 dan 11. Yesaya 3 ayat 10 dan 11. Katakanlah berbahagialah orang benar, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Bagus sekali di Tuhan itu. Celakalah orang fasik, malapetaka akan menimpanya. Di tempat yang lain, Kejadian 38 ayat 7. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan membunuh dia. Amsal 12 ayat 2. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Beberapa ayat ini mengantar pikiran kita bahwa kalau orang jahat mendapat hukuman pantas. Tetapi bagaimana kenyataan ayat-ayat ini? Begitu banyak orang fasik yang hidupnya sepertinya tambah senang. Begitu banyak penipu, bukannya dihukum, dibebaskan dari hukuman. Kalau kita baca Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92. Judul perikop di sana adalah Tuhan Hakim yang adil. Bagus sekali kalau kita baca itu. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan. Dan untuk menyanyikan mazmur bagi namanya, namamu, ya, yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus. Dengan iringan kecapi, dan seterusnya. Saudara dapat sekarang membaca di ayat 13. Bagus sekali ayat ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kekurangan padanya. Ini seperti suatu janji yang indah. Tetapi bagaimana sekarang pemazmur dapat menjelaskan apabila ada kenyataan bahwa ada orang baik meninggal masih muda? Ada orang tua yang setia, tetapi di masa tuanya dia hanya bikin susah. Kehidupannya tidak bahagia, tidak menjadi sukacita lagi kepada keluarga, karena bahkan menjadi beban. Barangkali karena sakit yang berat. Bagaimana kita mencari kejelasan ayat-ayat ini? Atau barangkali orang akan bilang, oh, pemazmur sedang memandang jauh ke depan. Pemazmur sedang melihat dengan mata iman. Itu yang barangkali kita akan ketemu sebentar dalam pembahasan ini. Jadi tetap ada saja persoalan di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Apabila pada situasi tertentu kita berhadapan dengan peristiwa kehidupan yang tidak seperti apa yang dapat kita baca secara langsung. Apakah benar kehidupan ini adil? Sementara di banyak tempat begitu banyak orang setia, begitu banyak orang yang mempunyai semangat yang tinggi menjadi misionaris, justru meninggal di tempat pelayanan. Pendetakah, dokterkah, staf rumah sakit, staf medis, sendiri dengan situasi sekarang ini, begitu banyak pertanyaan di dalam pikiran mereka situasi ini. Menghadapi penderitaan bagi mereka yang mereka yang baik, orang baik, mengapa menderita? Mengapa tiba-tiba pendeta sakit? Karena pertanyaan ini penting, maka ada kitab yang disebut kitab tua di dalam Alkitab. Membahas pertanyaan ini. Membahas pertanyaan tertua, salah satu pertanyaan yang tertua yang pernah diajukan di hadapan Allah. Ini pertanyaan manusia. Dan mudah-mudahan kita dapat memahami ini. Karena pertanyaan ini adalah suatu pertanyaan yang menyentuh hadirat Allah. Pertanyaan ini menyentuh karakter Allah. Pertanyaan ini bukan pertanyaan sembarang. Karena ini mempertanyakan mengenai Allah itu sendiri. Orang Manado suka bilang ini pertanyaan tingkat dewa. Misteri. Ini misterius. Sebagai orang Kristen kita diajarkan bahwa Allah itu Maha Kuasa, omnipotent. Dia berkuasa. Sebagai orang Kristen kita diajarkan bahwa Allah itu hadir di mana-mana, omnipresent. Sebagai orang Kristen kita diajarkan bahwa Allah itu Maha Tahu, omniscient. Sekarang, kalau Allah itu Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir, ketika kita di dalam situasi dan kemudian kita berseru mencari Tuhan, Tuhan, orang tua saya sedang sakit, sembuhkan. Ini terjadi konflik. Katanya Tuhan Maha Tahu, katanya Tuhan Maha Hadir, tetapi kenapa ketika saya berteriak Tuhan, Tuhan tidak datang? Kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa Tuhan tidak menyembuhkan di saat saya membutuhkan kesembuhan itu? Saudara-saudara, konflik-konflik seperti ini ada di pikiran Ayub. Bagaimana Ayub memahami situasi itu? Untuk mengerti dengan baik karakter Allah. Kita akan lihat bagaimana pernyataan Ayub. Tetapi saudara-saudara,
Yesaya 55 ayat 8 dan 9 salah satu ayat yang barangkali kita kuasai. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau kita mengerti hal ini, kalau kita memahami bahwa kita mempunyai rancangan berbeda, kita manusia dan Allah berbeda, maka perbedaan itu memberi tempat, menyadari perbedaan itu, memberi tempat untuk kita memahami perkara hidup itu dengan iman. Kita tidak hidup di suatu tempat yang kedap suara, apa kita sebut, atau kedap udara, sehingga kita sudah terkurung di sana dan kemudian tidak ada pilihan lain. Apabila situasinya seperti itu, maka kita tidak dapat mengeksersis, kita tidak dapat melakukan kuasa memilih kita. Maka Allah itu akan menjadi diktator. Rancangan Tuhan berbeda rancangan manusia. Pikiran Tuhan berbeda dengan pikiran kita. Dari peristiwa Ayub, kita akan belajar bagaimana memahami kehendak Allah itu. Istrinya suatu saat berkata, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Ayub 2 ayat 9. Masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Mati Job. Ayub 2 ayat 9. Ayub 1 ayat 21. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Luar biasa dia punya keyakinan akan Tuhan itu. Ayub 13 ayat 15. Lihat, dia hendak membunuh aku. Tak ada harapan bagiku. Dia merasa dia sudah mau mati. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Dia tahu bahwa, oke, saya bisa argue dengan Tuhan satu saat. Kesulitan-kesulitan yang dialami Ayub membawanya kepada bagian dalam daripada jiwanya. Untuk dia menyerah pada tingkat terdalam kebijaksanaan Tuhan, kepada kemahatauan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, kemahahadiran Tuhan walaupun dia menghadapi situasi yang buruk, untuk menyadari kasih Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Saudara-saudara, lebih baik apabila kita ingin memahami mengenai kehendak Tuhan. Saya pikir begini. Ada situasi buruk terjadi karena kebodohan kita. Ada situasi buruk terjadi karena kelalaian kita. Ada situasi buruk terjadi karena kita sudah hidup di lingkungan berdosa, dan di lingkungan berdosa ini ada begitu banyak hal yang dapat membuat bencana terjadi. Dunia kita ini telah pernah ditutupi oleh air. Dan kalau kita belajar volume air yang menutup seluruh dunia ini, maka berat tekanan itu membuat bagian-bagian tertentu daripada bumi ini retak. Retakan-retakan itu yang sekarang bergoncang dan menyebabkan bencana alam yang sering kita jumpai. Sisa-sisa kita sudah ada di dunia yang berdosa, pernah dihukum dengan air besar, air bah. Tetapi saya juga ingin memperkenalkan bagaimana kita memahami kehendak Allah dalam 3 klasifikasi. Memahami kehendak Allah dalam 3 klasifikasi. Pertama, istilah dalam bahasa Inggris disebut authoritative will of God. Authoritative will of God. Tuhan mempunyai kewenangan, dan kalau dia berkehendak, dia ingin melakukan sesuatu, apakah itu menghukum orang yang jahat, karena dia maha tahu, dia dapat melakukan itu dengan adil dan tidak ada pihak yang dapat menyanggah keputusan. Poin kedua, klasifikasi kedua, itu adalah masuk dalam klasifikasi desired will of God.
Desired will of God ini begini situasinya. Di dalam firman Tuhan yang kita pelajari, Tuhan memberikan kepada kita prinsip-prinsip kehidupan Kristiani. Prinsip-prinsip hidup umat Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan itu bekerja dengan cara dia memberikan kesempatan kepada manusia. Ambil bagian dan menentukan sendiri bagaimana cara dia melaksanakan kehendak Tuhan. Prinsip yang Tuhan berikan, kita yang tentukan bagaimana melakukan. Contoh, Tuhan ingin kita hidup sehat. Dia tidak mengatur kita harus makan apa hari ini, besok apa. Kita yang memilih apakah kita makan brenebon, kacang hijau, tahu tempe. Dia berikan kesempatan kepada kita untuk memilih makanan kita. Tuhan memberikan prinsip bagaimana cara hidup Kristiani dalam berpakaian, berdandan, tetapi kita yang menyesuaikan apa yang pantas untuk kita gunakan pada saat-saat tertentu. Klasifikasi ketiga ini yang masuk pada penderitaan Ayub. Kita sebut itu dengan permissive will of God. Tuhan berkehendak dan kehendak Tuhan itu dinyatakan dalam satu istilah. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kehendak Tuhan didefinisikan sebagai Tuhan izinkan sesuatu peristiwa terjadi. Di balik sana tidak diketahui oleh Ayub ada suatu pembicaraan, ada suatu tawar-menawar, ada suatu pembicaraan untuk menguji Ayub dan Tuhan izinkan itu terjadi. Itu bukan kehendak daripada Tuhan. Tuhan tidak mempunyai rencana buruk untuk Ayub, tetapi Tuhan izinkan itu terjadi. Itu yang kita harus pahami. Ada begitu banyak hal buruk terjadi di sekitar kita, bukan dalam maksud Tuhan untuk membuat orang-orang menderita. Tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Supaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, kita dapat pengalaman. Kita dapat pengalaman. Kita dapat kekuatan baru. Ayub mengatakan di dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub telah melihat, telah mengetahui Allah dan mengalami sendiri bagaimana berkat Tuhan di dalam kehidupannya. Di balik atau setelah peristiwa kesulitan yang dia harus lewati itu. Jadi, apabila kita menghadapi peristiwa yang kita anggap tidak adil, sebetulnya Tuhan sedang ingin mengajarkan kepada kita suatu pengalaman rohani. Karena pengalaman rohani itu akan berguna bagi yang bersangkutan yang mengalaminya, tetapi dapat juga itu menjadi sesuatu yang baik bagi orang lain yang menyaksikan. Mereka yang mempertahankan iman, mereka yang berjuang dalam penderitaan, mereka yang tetap setia di dalam kesulitan hidup, dan orang lain dapat melihat kebesaran iman, kesetiaan orang lain untuk menjadi pelajaran yang berguna bagi orang lain. Saudara-saudara, Tuhan mau supaya kita berserah kepadanya, mengakui keadilan Tuhan. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga akan dituai. Itu juga akan dituai. Kita pegang itu. Nanti sebentar saya jelaskan itu lagi. Sekarang mari kita lihat dari pengalaman Yusuf. Suatu saat, di dalam Kejadian 50 ayat 20 dicatat, kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Kehidupan Yusuf, dia mengalami kesukaran. Orang baik hidup menderita karena diperlakukan oleh saudara-saudaranya.
karena diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Mereka berniat untuk membunuh dia, melakukan sesuatu yang buruk kepadanya. Tetapi ketika peluang untuk mendapatkan uang dari Yusuf ini datang, mereka menjual dia sebagai budak. Mereka merencanakan yang buruk. Tuhan telah menggunakan rencana mereka dibalik untuk menjadi kebaikan bagi satu bangsa. Kita dapat melihat penyerahan diri Yusuf kepada kehendak Tuhan. Yusuf tidak berkata, "Oh Tuhan, kenapa begini?" Bukankah Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang baik sekali? Tetapi kenapa seperti ini? Kenapa tidak ada mujizat terjadi, Tuhan? Yusuf tidak marah dengan saudara-saudaranya. Yusuf tidak marah Tuhan dengan situasi itu. Dia tidak memalingkan pandangannya daripada Tuhan, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Coba saudara bayangkan kisahnya kalau saja Yusuf menyanyiakan hidupnya. Dia hidup sebagaimana biasanya, dalam arti suka-suka, senang-senang, menikmati kesenangan duniawi. Menerima penarikan wanita. Wanita cantik, kaya, menggoda lagi. Tidak susah-susah. Namun karena kesetiaan, dia meninggalkan sesuatu yang dia tarik, dunia atau dosa. Dia tetap setia kepada Tuhan. Kejadian 45 ayat 8. Jadi bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah sulit hidupnya, ya Yusuf hanya kembalikan bahwa ini adalah kehendak daripada Tuhan. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Hari depan yang penuh harapan. Cuma seringkali kita punya hari depan, kita ukur singkat sekali. Ya sudahlah. Kita perlu memahami bahwa Tuhan bermaksud hari depan itu untuk sesuatu yang lebih jauh dari pandangan mata biasa. Karena Tuhan tidak mempunyai niat untuk membahayakan hidup kita. Setan mempunyai niat untuk membahayakan saya, saudara, siapa saja setiap saat. Itu kehendak daripada setan. Dia berkehendak bukan hanya satu orang, kalau perlu seluruh dunia. Itu kehendak daripada setan. Kapan-kapan ada peristiwa, Tuhan izinkan itu terjadi untuk suatu maksud. Setan tidak senang melihat manusia setia kepada Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa apapun yang terjadi di atas dunia ini, tidak ada sesuatu yang terjadi mendahului kehendak Tuhan. Tidak ada surprise bagi Tuhan. Tidak ada sesuatu yang Tuhan, sudah terjadi. Karena Tuhan mengetahui dari awal sampai akhir suatu peristiwa. Tuhan tahu apa yang tersedia di depan kita setelah peristiwa ini. Ada sesuatu rencana Tuhan. Ada sesuatu yang baik untuk kemajuan kerohanian kita lebih utama. Dapatkah kita percaya Tuhan dalam situasi-situasi sulit? Allah itu adalah Allah yang pengasih. Allah itu adalah Allah yang maha tahu, yang berdaulat, yang begitu peduli, baik kepada kehidupan kita. Dan kita bersyukur Dia tahu kedalaman hati kita masing-masing. Bagian terakhir saya ingin ceritakan. Belajar dari Lazarus yang bangkit. Belajar dari Lazarus yang bangkit, saudara tahu ceritanya. Dia menunda kedatangannya kepada saudara-saudaranya. Pada saat Lazarus sedang sakit. Justru sudah meninggal, 4 hari kemudian baru Yesus datang. Berbeda apa yang diharapkan oleh saudara-saudara Lazarus dengan apa yang Tuhan buat. Tetapi Tuhan seringkali membiarkan sesuatu buruk terjadi kepada orang baik. Karena sesuatu yang lebih baik yang Tuhan inginkan terjadi. Yesus menunda kedatangannya ya, supaya di sana kita dapat belajar untuk berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. Ada iman di sana.
Karena iman adalah kepasrahan kepada kehendak Allah. Iman adalah menyerahkan diri kepada Allah. Menaruh percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi. Bahkan ketika tujuan hidup kita terganggu karena situasi yang buruk sedang terjadi. Mengganggu rencana kita. Allah menginginkan lebih utama adalah iman kita. Keyakinan kita yang bertumbuh. Kepasrahan kita kepadanya yang lebih sungguh. Saudara-saudara, saudara tahu mengenai cerita daripada Lazarus itu. Dari kisah itu muncul satu pernyataan yang baik. Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya. Bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudara, ini adalah pertanyaan yang sama yang diberikan kepada kita di saat kita menghadapi situasi-situasi gelap, suram hidup kita. Tetapi aku adalah sahabatmu. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Apakah imanmu masih ada di saat-saat yang sulit dijelaskan? Sekarang, ini yang penting. Lazarus bangkit. Bukan hanya Lazarus bangkit, tetapi kemudian kita dapat mengetahui bahwa Yesus bangkit. Baik kebangkitan Lazarus menunjukkan kuasa Tuhan atas kematian. Dan kemudian kebangkitan Yesus Kristus itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Ingin mengatakan, ingin mengajarkan kepada kita bahwa sebetulnya hidup ini adil. Hidup ini fair. Kenapa saya bilang fair? Karena ada kebangkitan. Orang sudah mengajar kepada kita bahwa hidup itu dari 0 sampai 100 tahun. Semakin dekat ke 100, oh itu bagus. Kematian lebih dekat dari 0, itu tidak bagus. Kita ada di dunia di mana dari titik 0 sampai titik 100 orang dapat mati. Jadi kita harus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mempunyai rencana. Apalagi suatu jaminan kebangkitan disiapkan bagi orang yang percaya. Dan di sana ada upah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih menyenangkan daripada apa yang dapat kita terima atau hadapi di atas dunia ini. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 15. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkan. Oh berdusta kalau Yesus tidak bangkit, tetapi Yesus sudah bangkit. Ini yang membuat doktrin kebangkitan menjadi salah satu doktrin terbesar di kalangan orang Kristen. Karena ini adalah suatu mujizat besar. Bahwa hidup itu adil. Saya harus percaya hidup itu adil. Kenapa hidup itu adil? Karena Tuhan menjaminkan keadilan bagi orang percaya. Orang baik menghadapi kesulitan pun, hidup itu adil karena Tuhan akan memberikan upah bagi kita. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan atas keraguan-raguan, kemenangan atas maut, kemenangan atas kekecewaan hidup, kemenangan atas meragukan kehadiran Allah, kemenangan atas kematian, kemenangan atas ketidakpercayaan pada kebenaran Allah. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit membuktikan semua kebenaran dan ajaran. Saudara-saudara, saya ingin menceritakan kisah ini sebagai penutup ini. Barangkali Anda telah mendengar cerita ini. Suami istri ketika mereka pensiun sebagai misioneri, ingin pulang dari Afrika kembali ke Amerika. Sekarang mereka naik kapal, menumpang kapal menuju New York. Di atas kapal mereka melihat suatu rombongan yang besar.
Mereka melihat di sana ada, wow luar biasa, ini orang nomor 1 di Amerika, Presiden Teddy Roosevelt. Bukan main. Dengan suatu rombongan yang besar, dihormati, dijaga, mereka baru pulang dari ekspedisi berburu di Afrika. Kemudian misioner ini berkata kepada istrinya, "Ma, lihat, hidup ini tidak adil. Mereka hanya pergi bersenang-senang, lihat, dikawal dengan begitu besar. Sekarang kita sudah pensiun. Pulang kita tidak tahu hidup kita seperti apa." Mengganggu pikirannya. Akhirnya kapal yang mereka tumpangi sampai di New York. Ketika turun dari kapal, suami ini bicara kepada istrinya, "Ma, betul kata saya, lihat, mereka hanya pergi bersenang-senang, dijemput dengan drum band, dijemput dengan orang-orang besar. Luar biasa. Sekarang kita ini menghabiskan waktu kita di pedalaman, susah hidup, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita." Malam hari seperti gelisah misioneri. Mempertanyakan mana engkau masuk dulu ke kamar, kemudian bertanya dan cerita kepada Tuhan kepahitan perasaanmu itu. Kemudian dia masuk ke kamar. Ketika dia keluar dari kamar, dia lihat, istrinya lihat, misioneri ini telah berubah wajahnya. Dia sekarang telah ada wajah yang tersenyum. Oh, kenapa? Bagaimana pembicaraanmu dengan Tuhan? Kemudian misioneri ini bilang begini, "Ma, tadi saya sudah berdoa. Saya cerita kepada Tuhan semua persoalan saya, perasaan saya. Saya ceritakan, saya punya kepahitan hidup. Saya kesal, kenapa seperti ini akhirnya?" Kemudian apa Tuhan bilang? Ketika saya sedang berdoa, di ujung doa saya merasa tangan Tuhan sedang merangkul saya. Kemudian sepertinya Tuhan mengatakan, dan saya dengar di telinga saya, Tuhan mengatakan, "Sabar. Anda belum tiba di rumah. Di atas dunia ini kita hanya pengembara, kita belum tiba di rumah. Kita belum tiba di rumah. Rumah kita ada di surga. Kita masih dalam perjalanan." Saya sedang menyelidiki mengenai perjalanan bangsa Israel. Saya dapati tulisan Roh Nubuat mengatakan, di dalam perjalanan mereka, Tuhan tidak berikan kesempatan kepada mereka untuk mengumpul harta. Malah mereka harus berkorban. Berkorban. Luar biasa. Kehidupan kita di atas dunia ini adalah pengembara. Kita sedang dalam perjalanan untuk pulang ke surga. Ketika kita berhadapan dengan situasi di mana kita melihat semuanya tidak adil, ada satu hal yang mana Tuhan bergantung kepada kita. Segala sesuatu kita bergantung kepada Tuhan. Tetapi ada satu hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan Tuhan bergantung kepada kita. Tuhan begitu mengasihi manusia. Tetapi kasih Tuhan itu dapat lebih nyata kalau kita mengasihi dan peduli orang-orang lain di sekitar kita. Kalau tidak, maka sia-sia. Kebenaran kita sia-sia. Orang tidak dapat melihat kemuliaan Tuhan dari kehidupan kita yang tidak mengasihi. Kita harus menunjukkan mengasihi. Mengasihi artinya menerima situasi buruk sekalipun yang terjadi di sekitar kita. Mengasihi artinya kita memperlakukan baik kepada orang yang tidak memperlakukan baik kepada kita. Mengasihi artinya kita tetap semangat walaupun hal buruk sedang terjadi di sekitar kita. Kita tetap giat di dalam pekerjaan, di dalam kerohanian kita, walaupun situasi sedang sepertinya tidak adil, karena kita belum tiba di rumah. Kasih dapat mengalahkan segala sesuatu. Kita dapat mengampuni orang lain yang melakukan sesuatu yang tidak adil kepada kita pun. Kita dapat memaafkan lingkungan kita yang sepertinya sedang mengatakan sesuatu yang buruk, atau mencela, atau hal-hal yang membuat kita sakit hati. Dan apabila kita dapat mengasihi orang lain, maka situasi yang buruk ini akan menjadi sukacita
bagi kita. Bukan hal luar yang dapat mempengaruhi batin kita, tetapi iman percaya kita kepada Tuhan harusnya menguatkan kita, mengangkat kehidupan kita, kerohanian kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Harusnya situasi COVID-19 ini dapat membawa kita, mendorong kita untuk lebih erat satu dengan yang lain, untuk lebih dekat dengan Tuhan. Dan apabila kita pasrah ke dalam kehendak Tuhan, kita tidak bingung lagi mempertanyakan apakah Tuhan itu adil atau tidak. Karena kita tahu, kita belum tiba di rumah. Upah kita bukan yang kita nikmati sekarang. Kita akan tiba di surga. Dan di surga kita akan melihat bagaimana Tuhan menyambut kita dan kemudian memberikan kepada kita suatu upah kehidupan yang kekal yang tidak ada bandingannya dengan hidup yang singkat di atas dunia ini. Semoga ini menguatkan kita. Tuhan memberkati saudara-saudara dapat bertahan di waktu-waktu sulit